Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat itu bermanfaat dan barokah, ya. Sekarang Haikal pimpin doa terlebih dahulu. Adakah teman kalian hari ini yang tidak hadir? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa. Kalian tetap bersemangat untuk sekolah. Ya, tingkatkan. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai rasa meningkatkan rasa patriotisme kita kepada bangsa negara Indonesia. Dipimpin oleh Ibu, ya. Berdiri dulu semuanya. Ya. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya duduk kembali. Ini yaitu mengenal bagian tubuh Tuhan. Iya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Ya, coba ada yang tahu bagian tumbuh-tumbuhan itu dibagi menjadi berapa macam? 5. 5, tepuk tangan untuk kita. Pintar ya. Coba yang pertama ada akar. Yang kedua ada batang. Yang ketiga ada daun. Yang keempat ada bunga. Yang kelima buah. Ya. Ibu tanya, apakah tadi kalian sebelum pergi ke sekolah sudah makan? Sudah, ya. Harus makan dulu ya, harus sarapan. Apa? Iya, biar tidak lemas ya. Coba angkat tangan yang suka sayuran. Alhamdulillah ya. Di sini semua suka apakah sayuran itu penting? Sangat penting ya. Nah, sayuran itu sangat penting karena di dalam sayuran itu banyak vitamin ya, dan seratnya banyak sekali ya. Coba macam-macam sayuran itu apa aja sih? Apa? Sawi. Yang terus apa lagi? Ayam. Coba
Bayam. Bayam, apakah bayam termasuk? Termasuk. Ya, tepuk tangan untuk kita. Alhamdulillah ya. Jadi selanjutnya nah, kalian bisa lihat gambar di depan. Yang pertama ada gambar apa? Akar ya, ada gambar akar. Yang kedua, yang ketiga, daun. Yang keempat, nah, yang kelima. Ini termasuk apa tadi? Bagian tumbuh. Nah, coba Aisyah, berdiri Aisyah. Itu yang pertama gambar apa Aisyah? Iya, akar, duduk kembali Aisyah. Zikri, ayo berdiri. Yang kedua ada gambar apa? Batang. Coba Diana, ada gambar apa? Yang ketiga, daun. Lanjut. Aura, yang keempat ada gambar apa? Bunga. Kamu ada gambar apa? Buah. Nah, akar. Nah, akar itu terbagi menjadi dua. Ada yang tahu yang pertama apa? Ya, akar tunggang. Yang kedua, akar serabut ya. Akar tunggang itu apa? Pada akar utama tumbuhan akan cabang yang ukurannya lebih kecil. Iya, akar yang bercabang ukurannya lebih Kecil. ya. Kalau akar serabut, Terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. ya ukurannya lebih kecil. Lalu ada yang kedua ada apa? Batang. Batang. Nah, ini. Yang di depan ada pohon apa? Strawberry ya. Oke, apa sih fungsi akar itu? Menyerap air dan nutrisi dalam tanah juga untuk menanam tumbuhan. Iya betul, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Baik, coba ibu tanya ya. Apa Num? Akar itu fungsinya? Berdiri Num. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Iya, pinter. Terus Aura, apa Aura fungsi akar? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Iya, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Dari dalam tanah. Tanpa akar, tumbuhan tidak bisa berdiri tegak ya. Sama halnya dengan kita. Nah, kita tanpa kaki tidak bisa berdiri. Makanya kita harus menjaga kedua kaki kita ya. Baik, yang kedua. Ada batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu jadi penghubur antara akar dan daun. Apa sih fungsi batang itu? Menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tanah. Ya, coba. Apa Num? Apa fungsi batang? Menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang menghantarkan air dan nutrisi Dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. ya ke seluruh tumbuhan. Tepuk tangan untuk
terbagi menjadi dua. menjadi dua. Yang pertama ada batang Kayu. batang kayu. Batang kayu itu batang yang keras. Apa sih contoh batang kayu itu? Kelapa. Tepuk tangan untuk Haikal. Kelapa. Apalagi? Pohon mangga. Keras tidak pohon mangga? Dia tidak bisa apa? Dicubit. Lalu apa lagi? Batang rambutan. Ya. Batang rambutan termasuk batang yang keras. Yang keras ya, banyak lagi ya. Ya, yang kedua ada batang batang basah itu batang yang berair. Apa sih contohnya? Tebu ya, berair ya. Lalu apa lagi? Iya, pohon pisang. Lalu apa lagi? Ayo, pohon tomat ya, itu termasuk pohon apa lagi? Ayo, apa? Iya, pohon cabai. Tepuk tangan untuk kita. Nah, lalu yang ketiga ada apa? Ada daun. Nah, daun itu berfungsi untuk fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Ayo, ada yang tahu apa fotosintesis? Di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Iya, pintar. Jadi fotosintesis itu proses pembuatan makanan yang dilakukan tumbuhan. Sekali lagi, apa itu fotosintesis, Mulan? Berdiri, Mulan. Proses pembuatan makanan dari tumbuhan. Apa sekali lagi? Proses pembuatan makanan dari tumbuhan. Pembuatan makanan dari tumbuhan. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Mulan. Ya, coba ibu tanya lagi. Apa fotosintesis itu? Proses pembuatan makanan dan Dari tumbuhan. Iya, dari tumbuhan. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan dari tumbuhan. Nah, daun juga berperan dalam pertukaran gas karbon, ya, karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya, ya. Nah, di depan ada jenis-jenis daun. Coba yang pertama, daun menyirip. Apakah kalian pernah melihat daun berbentuk menyirip itu? Ya, pasti pernah, ya. Yang kedua, ada daun apa? Melengkung, yaitu berbentuk bulat dan lebar. Pernah tidak melihatnya? Pernah, ya. Yang ketiga ada daun apa? Lurus dan memanjang. Pernah juga tidak melihatnya? Pernah, ya. Yang terakhir ada daun apa? Manjang. Memiliki banyak cabang, ya. Nah, itu yang keempat itu jenis-jenis daun. Diulangi, yang pertama ada apa? Daun apa? Yang kedua, melengkung. Yang ketiga, lurus. Yang keempat, iya, jari. Coba ibu tunjuk ya. Aura, berdiri Aura. Ada berapa jenis daun Aura? Apa saja? Menyirip, melengkung, lurus, jari. Iya,
keempat ada bunga. Apa sih bunga itu? Adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat ya. Apa saja contoh warna bunga yang kalian pernah temui di lingkungan? Peran penting di siklus kehidupan tumbuhan, yaitu tempat terjadinya penyerbukan. Tempat terjadinya penyerbukan itu salah satu fungsi bunga. Yang kedua fungsinya ada penghasil biji tumbuhan. Yang ketiga alat reproduksi tumbuhan. Jadi fungsi bunga itu diantaranya ada tiga. Yang pertama tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua penghasil biji tumbuhan. Yang ketiga alat reproduksi tumbuhan. Ya, alat reproduksi tumbuhan. Ibu tanya ya, fungsi bunga apa? Mulai berdiri. Fungsi bunga yang pertama apa? Tempat terjadinya penyerbukan. Iya, pinter. Yang kedua Penghasil biji tumbuhan. penghasil biji tumbuhan. Yang ketiga Alat reproduksi tumbuhan. iya, pinter. Alat reproduksi tumbuhan. Tepuk tangan untuk mulai. Nah, coba kamu berdiri biar tidak lemas. Ibu tanya, bunga fungsinya apa saja? Tempat terjadinya penyerbukan. iya, tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua Menghasilkan biji tumbuhan. penghasil biji tumbuhan. Yang ketiga Alat produksi reproduksi tumbuhan. Iya, alat reproduksi tumbuhan. Nah, di depan ada gambar. Lalu ibu berikan soal ya, nanti kalian isi soalnya. Ya, ya.
Tadi yang bagus Anum. Anum, ayo Num, ke depan Num. Tadi siapa? Haikal, maju Haikal. Ya, sama Septia. Sini Han. Jangan main ya. Sini. Nah, mereka bertiga nilainya bagus ya. Kalian juga bagus, tapi mereka lebih bagus. Nah, sebagai hadiah, ibu punya hadiah. Nah, ini hadiah untuk nilainya yang bagus ya. Nah, tepuk tangan untuk ketiga teman kalian. Mari. Ya. Nah, jadi bagian tumbuh-tumbuhan itu ada 5. Yang pertama akar, yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima. Apa fungsi akar? Yang kedua ada batang, apa fungsinya? Yang ketiga ada daun, apa fungsinya? Iya, yang keempat ada bunga, apa fungsi bunga? Yang kelima ada buah, apa fungsi buah? Melindungi cangkang. Alhamdulillah ya, kalian sudah bisa menyebutkan bagian tubuh tumbuhan dengan fungsinya ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita harus menjaga tumbuhan lingkungan sekitar kita. Dimanapun ya, lingkungan di rumah, di sekolah, atau di lingkungan ya masyarakat sekitar, kalian harus menjaga. Dengan cara apa? Disiram, biar pohonnya tumbuh tinggi, daunnya lebat dan berbuah banyak. Ya, jadi kalau kalian di rumah punya tumbuhan harus dijaga ya, harus dipupuk dan disiram ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai ya. Nah, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.